Di Jogja itu tahun 99, Budiman Sujatmiko keluar dari penjara, pertama kali melakukan pendidikan ke SPI. Man, Budiman, ingat. Ya kan? Kamu keluar penjara pertama tahun 99, kau datang ke Jogja dan melakukan pendidikan ke SPI. Aku ingat itu tahun 99. Aku didatangi oleh Koramil, Polsek karena kamu datang. Iya. Emang 99 ya? 99. 9. Bukannya 2001 ya? Makanya tak bikin lagu, ya kan? Oh. Kalau nggak janji nggak menang. Ingat tuh, ya kan? Tahun 99 kau keluar pertama kali dan kau ngomong waktu itu. Aku ada rekamannya, sampai sekarang ada kasetnya, tapi tak simpen kasetnya. Nasihat soal Rekaman dia, janji Budiman. diskusi Oh, diskusi Budiman. pendidikan. Aku ngundang Pak RT, Pak RW. Itu di basisnya SPI itu loh, di minggiran tuh. Tak undang tuh. Datang Koramil, Polsek. Ikut nimbrung. Aksi yang paling meluas lagi nih, tahun 2001 atau 2002 kita demo konser Iwan Fals. Nih, nah harus aku nyatakan nih di sini nih. Ya kan. SPI pernah demo konser Iwan Fals dengan tema Mari Bekerja. Kalau nggak Satu Hati Satu Rasa atau Mari Bekerja, aku lupa. Demo di Jogja. Itu di lapangan Mandala Krida atau Krida Sona, aku lupa. Mandala Krida. Konser Iwan Fals dengan tema Mari Bekerja. Kita demo. Satu tuntutan yang pertama, turunkan harga waktu itu. Harganya kalau nggak salah ekonomi 15.000, VIP 25.000. Harga tiket konser. Aku temaku waktu itu ngamen sehari cuma bisa buat bayar konser Iwan Fals. Ini salah satu ya efek dari bahwa kita menolak kapitalisasi, komersialisasi seni. Halo, malam-malam nih. Tempat kemalaman tadi tempatnya Hegel ya. Oh, Ibob nih. ya. Gua punya hutang banyak nih. Lu waktu pacaran sama bini gua suka kalau ke Jogja ngapel, nginepnya di tempatnya dia. Gua yang dirusui. Gitu ya. Ada kelakuannya emang. Makanya tadi, ini bayi siapa nih? Bayi satunya di mana gitu kan? Bayi yang dua gitu kan. Teman banyak ya, namanya Bayu banyak banget nih. Iya. Aku udah lupa dengan DMB dulu Bayu ini ya. Nongol lagi nih, ada apa ini? Bob, lu kan asli Jogja nih. Kenapa ada di Jakarta? Jogja dulu deh. Ya dari dulu itu sebenarnya aku punya keinginan harus ke Jakarta. Jakarta itu kan simpul. Kalau ngomong nasional kan mudah didengar. Sebenarnya Jakarta itu mudah didengar daripada di daerah. Ya saat itu kita nggak tahu ya kalau ngomong media sosial yang begitu meluas kayak hari ini kan. Sebenarnya nggak perlu kalau udah kayak gini nih kan, gitu kan. Cuma prinsipnya kalau di Jakarta itu lebih pendek lah ininya jalurnya, kita berkomunikasi dengan siapa aja mudah. Walaupun di Jogja itu ya simpul juga, dari manapun ada di Jogja gitu lah. Nah, di situ terus ada keinginan sebenarnya ini di luar media gerakan. Sebenarnya aku pengen membangun semacam rumah seni lah, galeri yang sifatnya semacam nasional. Itu udah dari awal aku masuk Jogja. Sebenarnya aku asli Gresik. Gresik dulu. Kecil di Gresik. Di Gresik aku. Lahir di situ juga. Di Gresik. Itu. Jawa Timur Gresik berarti. Iya, samping Surabaya lah. Terus masuk Jogja kenapa? Gelandang. Gembel. Tahun berapa masuk Jogja? Aku masuk Jogja tahun 94. Lama ya. Lama ya. Oh. Kira-kira umur berapa ini? Ya. Ini orang pertama yang ngulik tentang diriku ini. Gila ini.
Jadi awalnya kalau ngomongin sejarahku, sejarah apa kok bagaimana kok tiba-tiba bisa di Jogja gitu ya. Kok pikir kuliah tuh? Enggak, awalnya enggak kuliah. Awalnya sih emang aku harus lari dari rumah. Oh, buron apa? Kabur. Ya kabur. Jadi unik nih. Sebenarnya aku waktu itu disuruh bapakku masuk ABRI. Nih, ini aneh ini belum pernah loh ini ngomongin itu ya kan. Nih, jadi aku itu paginya udah didaftarin sama bapak sama kakakku untuk dipaksain gitu. Paksain ke Polsek ngurus SKCK, SKKB SKB dulu. SKKB ya? Iya. SKKB waktu itu belum SKCK loh. Iya. Tuh. Udah didaftarin pokoknya kok harus masuk ABRI kalau nggak polisi. Ada 3 pilihan waktu itu. ABRI, polisi sama pelayaran. Oh, Jadi terjamin lah ya menurut orang tua ya. Nggak semuanya itu ya kita tahu lah semua ada koneksi gitu. Oh. Ada penjaminan waktu itu kan aku di pesantren. Wah, oh, basicnya pesantren malah. Sempat di pesantren lah gitu ya, SMA negeri tapi pesantren kecil lah kayak gitu. Dia dapat ada jatah semacam gitu. Terus dulu kan aku itu atlet sebenarnya, pelari. Wah gila nih, Kalau pengen tahu banyak banget yang baru gua tahu. SMA itu dari kelas 1 sampai kelas 3 saya juara 2 terus, satu SMA kelas 2. Dan juara yang satu itu ya kawanku yang itu sampai kelas 3 juara 1. Itu satu sekolahan. Aku juara 2, dia juara 1. Itu terus. Kalau juara 3 itu udah berganti-ganti. Kalau juara 1, 2 itu udah aku 2 sampai kelas 3. Itu lari jauh. Oh, Aku dulu pernah nempuh lari 2,5 kilometer itu tak tempuh nggak sampai 9 menit. oh, 8 menit berapa detik. SMA. Hebat anak ya kan, nggak pantesan nyangka kan. disuruh masuk tentara, pantesan. Kan, ya kan. Tapi itu buku kecil tapi tinggiku pas lah waktu itu sampai sekarang 160 nggak surut gitu kan. Nah gitu terus ya awalnya dari SMP aku pengen ke STM sebenarnya. Aku juga orang apa suka lah, emang dari kecil aku udah sering ngumpul, sering bikin acara gitu-gitu, kumpul-kumpul lah kayak gitu. Terus aku sering dulu bikin lampu gini, perbaiki radio dari SD SMP gitu-gitu. Aku Sering ngulik lah ya. iya, terus ngelukis macem-macem kayak gitulah. Kenakalan anak kecil yang nggak tahu apa ini gitu kan. Pengen STM nggak boleh sama bapak karena STM itu identik anak nakal. Maaf ya gitu kan. Pokoknya nggak boleh lah, dan memang aku nakal itu kan. Terus waktu itu harus ke pesantren anak ini gitu. Waktu itu mau dibuang ke Gontor. Bapak itu Ngeri banget itu. Akhirnya nggak mau lah pokoknya saya. Terus akhirnya ke SMA negeri di Gresik. Cuma ada pesantren aku dimasukin itu nasrani. Lulus, orang tua nggak mau nguliahin aku. Oh nyabri. Nah, pokoknya karena nakal aku. Oh. Itu lulus. Tapi ya aku akhirnya lari-lari lah dari rumah. Ke Bali, ke Jogja itu balik lagi. Terus tiba-tiba Itu lari-lari sendiri. iya ketemu ya nggak tahu aku berani gitu loh. Kalau dulu kan naik truk gandol-gandol truk gitu loh, ngikut-ngikut truk kemana-mana itu kan. Terus pokoknya kayak gitu dan nggak ada skill sama sekali aku. Gitaran nggak bisa. Bayangin di tahun segitu ya kan, nggak bisa apa-apa aku. Ya cuma mau bonek lah, boneka. Cuma aku sebenarnya ada keahlian-keahlian gambar gitu-gitulah gitu. Nah tuh tahun 94 aku didaftarin itu alasan orang tua dan kakak segala macem, ternyata tentara atau polisi itu bisa backingin pekerjaan di rumah gitu. Sampai sekarang lah ngomong backing itu kan gitu. Nah itu terus dari dulu aku itu nggak suka dengan tentara, dengan polisi, musuh bebuyutan. Dari zaman aku masih SMA, masih SMP kan nakal aku. Nakalnya wah
Harus tak ceritain lagi. Ceritain, Wih, ceritain. gila. Salah satunya aja ceritain lah. Itu plastik kan lu? Selulosa. Oh, Selulosa. Jadi aku ini tukang kalau puasa itu tukang petasan gitu. Jualan petasan aku dulu. iyalah untungnya gede lu. Itu Gede lu. dekan tapi aku berani ya kan. Petasan tuh kalau beli kalau kulaan gitu beli gitu 2 karung. Oh, iya iya. Dan itu tak masukin lemarinya bapak. Ini nanti kalau tayang mikir lihat ini. Kakak-kakakku tahu ini. Dulu kan lemari tua di depan tuh isinya buku semua, bapakku kan PNS dan petani lah. Itu kan petani PSN apa PNS itu kan masukin. Tapi nggak tahu gitu kan. Aku jualan di pasar gitu. Terus sering aku itu membunyikan petasan di kantor polisi, di tempat lurah, orang-orang kaya. Aku itu orang kaya itu semuanya, pokoknya berapa kecamatan, tidak hanya di kecamatanku doang, sampai berapa kecamatan, 3 kecamatan. Aku sering lari kemana-mana sambil bawa motor, dibonceng kawanku juga beberapa kali daftar ABRI sama polisi nggak pernah diterima dia. Padahal aku udah jelas-jelas gitu, tapi nakal minta ampun sama aku gitu kan. Wah itu orang kaya tak semutin mercon semua itu. Mercon gede-gede gini tak berondong gitu kan. Jadiin 145 tak kasih paper, saya tak tinggal 50 meter, 100 meter tak tungguin gitu kan. Kalau udah meletak, aku viral, cabut. Pernah itu waktu ketika di depan kantor polisi itu. Nah, ini mungkin polisinya udah meninggal semua kali ya yang dulu kan, ya kan. Itu di depan tak seperti petasan, tak renteng berapa, tak renteng itu petasan. Kalau nggak 4 atau 5, tak tungguin jauh 100 meter. Kita kan nggak ngerokok, aku nggak ngerokok, nggak pernah ngerokok. Aku tuh ngerokok ketika di Jogja, nanti tak ceritain kronologi aku ngerokok. Oh, Pelari men, iya. pemain bola juga aku. Iya. Wah itu, tapi nakal lah kayak gitu. Jadi itu Iseng ngulik sih. iseng. Tempat Pak Lurah di rumah tempat itu dulu kan. Kasih petasan di rumahnya. Kata itu tak masukin pintunya seret gini, tak kayak dul gitu kan. Meledak di dalam, keluar gitu. Gua nyantai aja gitu. Pokoknya cerita nakal itu gila lah. Nah, terus saya lari dari rumah, kamu dijadiin AB kayak gitulah. Aku nggak mau. Paginya pulang dari kepolisian ngurus SKKP, sorenya aku minggat. Minggat tuh naik truk aku. Kan di depan kampungku setiap jam 4 itu ada truk yang bawa limun. Tahu lemon? Minuman lemon dulu loh. Ya. Soda zaman dulu lah. Ya, itu kan. Setiap jam 4 sore itu pasti mangkal di situ di depan balai desa. Udah. Tas tak masukin kan. Ngumpet-ngumpet itu. Enggak. Oh, minta izin sama tukang apa sama Udah hafal sama aku itu, udah iya. hafal orang pokoknya tahu ceritanya dikit itu udah tahu lah. Ini patak warak ini anaknya ini udah orang itu udah tahu semua tentang aku. Ngikut lari di Jogja. Lari di Jogja. Kenapa Jogja pilihannya? Naik kereta ya karena seni. Oke. Seni. Kalau nggak ke Bali ke Jogja gitu. Aku bayanganku kalau ke Bali itu cuma nyari duit. Gitu kan. Kalau di Jogja aku segitu udah paham karena Jogja kan memang santer apa ini kan kota pendidikan kan. Terus kota seniman juga kan. Di sana gembel di Malioboro ketemu nih, tak cerita nih awalnya aku hidup di Girly waktu itu. Girly aku diajak anak-anak kecil-kecil tuh yang daun di atas bantal. Itu filmnya itu aku dulu tidur sama mereka di stasiun Tugu hampir berapa bulan, sebulan penuh lah. Terus aku diajak Girly tapi aku nggak suka gitu kan, aku tetap balik. Terus di lapangan aku gembel di Malioboro ketemu teman-teman KPBI
KPBI itu Keluarga Peduli Budaya Indonesia. Oh. Nah itu anak-anak teater Kanigoro, komunitas Kanigoro. Nah, awalnya di situ tuh. Terus pokoknya aku ketemu mereka ngamen. Nah anak-anak SPI udah kebentuk SPI itu. Oh, SPI itu sudah ada. Udah ada. Oh. Aku ini meneruskan. Oke. Nah, ini cerita tentang SPI ya akhirnya kan. Aku kan nggak bisa ngamen tapi ngikut ngamen anak-anak di gembel-gembel lah di Malioboro, terus diajarin ngelukis, aku ikut ngelukis, jualan apa, pernah gambar bagor gini dari karung, aku gambarin pakai sentir itu loh, lampu sentir tau. Oh, lampu songsong zaman dulu tuh yang Iya. pakai kaca kan? Iya gitu kan, tak Oh. kasih minyak tanah itulah kayak gitu. Tapi aku bikinnya dari kerating deng waktu itu. Lampunya. Iya, terus dari tutup botol bir atau apa waktu itu tak kasih sumbu kain, tak kasih minyak tanah. Itu di Malioboro di Ngejaman aku ingat aku. Di Ngejaman tuh tempatku mangkal pertama aku ngasih. Itu tak ingat berapa itu aku bikin 5 atau berapa aku gambarin. Awal-awal kayak gitu. Nah, ketemu anak-anak itu tapi kawan-kawan itu takut dengan saya. Kenapa? Ya aku orang nggak punya rumah gitu kan, gembel. Oh. Gembel pokoknya aku udah nggak ada tujuan, cuma aku harus belajar seni gitu. Nah dari situlah ada satu kawan kan, itu prosesnya berapa bulan tuh, hampir setengah tahun kali ya. Terus akhirnya aku diajak ke Sanggar gitu. Sanggar SPI. Sanggar SPI ya, Kanigoro itu KPBI. Dulu kan naungannya KPBI, Keluarga Peduli Budaya Indonesia. Di situ ada teater Kanigoro, ada Serikat Pengamen Indonesia, ada Paguyuban Simo gitu-gitulah. Jadi Paguyuban Simo itu ada tukang beca gitu-gitu. Nah, setelah berkembang aku diajak ke sana. Teman-teman itu setiap minggu, Sabtu malam minggu bikin acara di Malioboro. Bikin seni jalanan lah, kesenian jalanan, bikin acara gitu. Nah itu aku diajak, aku yang nyiapin, aku nyeket gitu. Ini belum masuk isi ya, aku nyeket gitu, tak pamerin. Pokoknya aku yang nyiapin lah, karena aku di situ kan akhirnya temanku banyak. Cerita kenakalan anakku cepet cari temen gitu. Iya. Ya apa aja lah tak bawain gitu macem-macem. Aku gembel. Belum punya kos-kosan, belum punya ini. Aku di Malioboro, akhirnya aku ngikut kawan-kawan di Sanggar gitu. Nah itu ketemu SPI gitu. Nah akhirnya aku 94 tuh daftar aku diisi sebenarnya waktu itu, tapi aku nggak pernah cerita ke kawan-kawan karena aku daftar diisi itu. Aku tuh orangnya ya pribadiku nggak pernah tak ceritain banyak orang. Baru ini juga aku beberapa cerita kawan-kawan terakhir-terakhir ini. Aku mencoba daftar isi tahun 94 nggak diterima, tahun 95 juga nggak diterima, 2 kali ya. Tapi aku di tahun 95 aku masuk yang namanya lupa aku kayak lembaga kesenian. Aku ngambil 2 tahun beasiswa toh, terus setahun, akhirnya 96 aku daftar diisi lagi, diterima. Daftarnya langsung ke kampus berarti? Kampus gitu, tes segala macam Iya. gitu kan. Aku ngambil seni patung tuh. Itu perkembangan kesenianku gitu. Jadi aku akhirnya masuk kuliah di ISI tahun 96, jurusan seni murni, ngambil seni patung. Seni murni itu ada grafis, ya grafis cukil tuh, lukis sama patung. Aku ngambil patungnya. Anak gua mau masuk itu waktu itu tuh, seni murni. Minat utamanya aku ngambil patung gitu. Tetapi akulah aktif, tapi aku masih ngamen gitu. Aku kuliah biaya juga dari ngamen. Belum ada subsidi dari orang tua nih. Orang tua belum tahu tuh ya? Ya tahu, tapi Belum masih ini kali ya. Karena aku kan lama, hampir setengah tahun aku nggak pulang tuh. Sampai dicari-cari gitu. Uang minggat nih dicari tetap gitu. Tetep lah. Dicari gitu Yang kan. namanya orang tua mau sebandel-bandelnya anak tetep aja dicari. Bener kan? Cari.
aku dicari gitu kan, tapi nggak ketemu gitu. Tapi anak-anak di Malioboro tahu Bob. Oh, sempet nyari ke Jogja berarti orang tua. Jogja, bukan orang tua, kawan-kawan. Oh. Kan di sebenarnya rumahku itu ngumpulnya kawan-kawan pemuda dari mulai dari kakakku sampai terakhir itu aku, nggak tahu adikku juga kali udah tak tinggal kan. Tapi ngumpulnya orang di tempatku itu. Tempat tongkrongan lah ya. Orang tua aku kan apa ya, terbuka lah. Iya, iya. Walaupun agamis tapi welcome, teman-teman tuh baikan gitu loh, cuma tegas gitu. Waktu sholat gitu kan, yang gitu. Ayo nak nongkrong nggak apa-apa, ngopi gitu. Nah terus dari situ aku aktif lah di SPI. Aku mulai orang yang tidak bisa bicara, diajarin bagaimana kamu bisa bicara. Aku yang hidup sebenarnya kritis, tapi diajarin kekritisan oleh kawan-kawan. Diajarin bagaimana kita misalkan kayak gini nih, dulu nggak ngomongin MTH ya. Lo makan, nggak ada piring, gimana caranya gitu kan. Ya pakai daun bisa, pakai. Nah, pokoknya kayak gitu. Metode-metode itu. Jadi di Kanigoro itu metodenya berkesenian itu diajarin kritis, semuanya didiskusikan. Kita gambar apa didiskusikan. Nah khususnya waktu itu teater, yang berperan banyak di situ itu teater. Aku masuk baru seni rupa mulai ada di KPPI itu. Jadi teater, aku diajarin teater kawan-kawan, diajarin semacam keaktoran gitu-gitu, terus diajarin teater lah. Oh jadi ini gitu. Terus aku harus bisa ngomong, menyampaikan pendapat di depan kawan-kawan. Aku tuh kan orangnya yang nggak bisa ngomong sama sekali loh. Ini dulu unik nih, tak kembalikan ke sedikit ya, sen gitu kan. Tahun 94 gua ke Jakarta itu 3 orang, nggak bawa apa-apa, itu naik truk segala macem. Nyampe sini kan kita kosong tuh. Waktu itu bonek kita, bonek. Nonton bola. Nonton bola. Lupa aku. Waktu itu Persebaya kalah lah sama Bandung kayaknya, nggak salah. Waktu itu lupa aku. Tahun 94 pokoknya. Nah, ini kawan-kawan nih nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Bajingan. Katrok banget ya kan. Jadi kamu yang ngomong. Akhirnya terpaksa aku yang ngomong gitu lah. Bahasa Jawa? Enggak, bahasa Indonesia tetap, tapi ya gitulah, campur gitu kan. Akhirnya nggak bawa apa-apa loh. Makan itu Oyen, makan. Oyen itu ke kereta gitu, stasiun Senen atau apa, nunggu kereta datang, kereta bisnis. Kalau udah ada kita lari ambil makanan. Sisa-sisa orang, tapi kan bagus-bagus masih apa. Oh iya. Ada KFC waktu itu kan, makanan yang gila zaman segitu ya, KFC ya kan. Itu ya orang buta ada makan itu. Ikut ngamen di Blok M. Tuh. Balik lagi ya, itu cerita balik. Nah, terus kembali ke tahun 96 sebelum masuk isi. Nah, ini tragedi yang sangat unik. Saya menyanyikan lagu Mengadu pada Indonesia. Tahu kan lagu yang favorit, men. Hari ini sengaja aku mengadu kepadamu Indonesiaku. Oh iya. Tentang ulah aparatmu yang lupa waktu. Itu lama berarti? Lama. Itu kawan-kawan SPI dulu. Cuma syairnya tak rubah. Gitu. Ke sininya tahun 98 waktu reformasi banyak tak rubah, tak sesuaikan. Pokoknya lagu Turun ke Jalan, Indonesia OY, terus Mengadu pada Indonesia itu favorit. Gitu. Nah, aku ngamen nih. Ini cerita ngamen tahun 96 pas kasus 27 Juli. Nih, 27 Juli nih. Gua ada di tengah kejadian itu. Kalau pengen tahu. Jakarta berarti. Di Jakarta. Lagi ngapain lu? Ngamen. Enggak, kok ngamen di situ, emang sengaja ke situ? Nggak tahu. Jadi gua ngamen dari Bandung, naik 3 orang tuh di Jogja. Aku udah ketemu teman-teman di Jogja.
gua ngajak ngamen ya udah bisa ngamen aku, udah bisa Main kunci gitar. agi-agi namun jatuh gitu kan. CGD gitu kan. Lagu Iwan Fals, terus lagu-lagu kawan-kawan SPI. Gua hafalin. Karena aku udah di SPI kan. Gua cabut. Gua masih blank nih politik. Oh. Belum paham, tapi diorganisir kawan-kawan gitu loh. Gua ke Bandung, aku nggak perlu cerita di Bandung ini ya, dikejar-kejar anak-anak Bandung ya, Persib. Iya, Baik, nggak pernah cerita. bonek. Ya kan, gue ngomong, wih serem pokoknya. Naiklah ke stasiun apa ya? Lupa aku stasiunnya. Stasiun apa? Coba. Kira condong. Kiara Condong aku. Naik, dek. Wah ini, naiklah aku kontainer, naik yang bawa kontainer tuh. Kereta itu dari Bandung akhirnya lompat naik kontainer gede-gede itu kan. Naik Jakarta. Jadi prinsipnya kalau di Jawa Timur anak nakal didahului apa mendahului gitu. Oh. Iya. Enggak didahului atau mendahului di lapangan. Tak dahului. Oh. Ada anak di situ tak rampok sama aku. Ini kenakalan nih. Ya. Wah tak telanjangin, aku pertama kali nanjang orang gila itu aku sampai sekarang gimana gitu loh. Udah, pokoknya nanti aku punya prinsip dalam kesenian lah, nggak mau kayak gitu lagi. Turun di Jatinegara, ngamen, naik turun bis ya, turunlah di perempatan Matraman, Salemba. Oh iya. Bis dibuang ke arah Pramuka, ke sana semua ke kanan tuh, yang arah kemana? Iya Pramuka. Ya. Rawasari, Rawamangun. Ya. Sana. Gua turun des, jalan lah. Polisi banyak tuh. Sepi. Tak kirain ada panggung. Kebakaran. Kebakaran kok. Ada kebakaran. Gua jalan aja bertiga bawa gitar red. Pertigaan di. Bentar, itu lu udah gimbal belum? Itu udah potong. Udah potong. Potong tuh. Tuh aku gimbal pertama 94. Oke. Dari rumah gimbal udah segini, wah kutunya banyak banget tak gini seret gitu, kutu semua gitu dulu. Nah masuk isi kan dipotong tuh. Gua potong, belum masuk isi tuh ceritanya. Itu aku pergi dari Jogja ngamen itu sambil nunggu pengumuman masuk isi ceritanya gitu. Nah kalau kawan-kawan kan ngorganisir aku nggak tahu kasus politik macem-macem kan. Gua nyampe perempatan tuh RSCM, gua belok kiri tuh, ya kan ke Diponegoro tuh ya kan, nyampe hampir mau nyampe LBH, ada ledakan bis di sebelah LBH. Ayo pokoknya ada itu ledakan bis yang meledakkan bis di sebelahnya LBH kayak tahu. Oh udah habis chaos itu ya, Nah, chaos itu ya? Pas chaos-chaosnya itu aku di situ, ledakan bis dibakar, lari semua, aku udah pengalaman kalau dalam konser-konser tadi belum tak ceritain konser-konser ngeri. Kalau konser rock itu di Surabaya aku pasti datang. Gitu kan. Nah, kalau di Surabaya udah setan pokoknya kalau konser rock itu pasti ada yang mati segala macam pasti. Serem lah kalau cerita itu nanti ya. Boleh kalau cerita nakal-nakal nanti ya kan gitu. Nggak ceritain aja. Kawan-kawan jangan lari aku gitu, aku nyegah kan, harus kontrol, aku udah tahu kalau gitu. Kalau soal chaos itu aku udah paham. Santai aja. Dua ledakan. Nah, jalan Salemba sampai arah Senen sampai Pramuka itu sepi udah kosong. Gitu kan. Nah, gua nggak lari ke Matraman. Gua lari ke Senen, kan jauh tuh. Ya kan? Orang banyak lari ke Senen, ada yang kesini Senen. Nah, kalau di Pramuka di perempatan Matraman itu udah dihadang. Iya, ada polisi. Kita nggak tahu kalau di Senen dihadang nggak gitu kan. Dan kanan kiri itu banyak orang bangun sebenarnya. Kuli-kuli dulu lagi bangun tuh. Nah itu yang kayaknya banyak yang mati itu kayak. Gua lari langsung ke Senen. Keluar dari Senen terus itu langsung tapal kuda gitu. Pas sudah keluar tuh ceritanya. Aku langsung ke stasiun karena paginya ada pengumuman isi gitu loh. Itu gua di stasiun, gembel di stasiun, ambil ini ya, nggak bayar sebenarnya, kereta nggak bayar, ngikut. Lupa aku kereta apa. Nyampe di Jogja paginya aku lihat langsung koran
tak lihat di stasiun Tugu itu masuk namaku. Wah, aku seneng ya. Masuk. Wah, aku sujud syukur lah bajingan gitu kan. Minta ampun pokoknya 3 kali masuk isi, nah, diterima, itu diterima. Nah, dari situ gua ke Sanggar langsung. Kok sepi gitu lah. Nah, aku sia-sia ini. Iya, Udah pasang bahagia muka bahagia. iya, sia-sia aku. Gila. Kok bisa ya ini? Sekarang apa reaksinya itu? Aku langsung ingat waktu itu. Sanggar, kok nggak ada. Bersih kawan-kawan. Orang betul kabur kan. Iya, gitu. Aku tanya tetangga, itu kan udah kebangun sama kawan-kawan di Sanggar itu. Karena kawan-kawan juga advokasi buruh Sritek. Buruh apa ya lupa. Kan dekat Sanggar itu ada pabrik kain. Deket lah. Garmen juga. Iya, garmen juga. Itu pernah demo yang kawan-kawan itu. Wah, tuh kemana ini? Aku balik langsung gitu kan. Terus ketemu sama si waktu itu adik itu anak situ, anak teater Kanigoro juga, tapi tetangga, anak kampung situ kan banyak yang masuk di Kanigoro waktu di SPI. Kok dikongkon ini kok bersih Sanggar, kuncinya ada gitu, kuncinya tak cari ada, saya tak buka. Nah, aku disuruh waktu itu semua buku-buku kau bawa ke kosanmu. Aku lupa aku kos. Iya aku kos, tapi baru berapa bulan aku kos itu. Nah, tak bawa semua tuh buku. Wah, banyak sekali. Nah, ceritanya disitulah aku pertama kali tahu bukunya Pramudia Anantatur. Pram. Kronologi. Bukan, yang judulnya apa ya, lupa aku. Tak baca pokoknya. Akhirnya. Perguruan. Apa? Perguruan. Bukan, aku pernah cerita kok. Dan itu buku harus dibaca. Gitu. Jadi pertama kali aku tahu bukunya Pram itu, aku yang bersihin bukunya kawan-kawan, kardus, aku bawa ke kos semuanya. Pokoknya kunci diserahin aku. Teman-teman itu lari kemana-mana. Oh, yes, kesembunyi ke beberapa tempat lah. Terus paginya mereka aksi. Ketemulah aku harus balik ke Gresik karena syukuran. Terima isi Iya, ya. ketika isi syukuran ngomong bapak ibu lah, tapi ya biasa aja gitu kan. Tapi aku sujud syukur gitu kan. Aku ngurusin macam-macam, harus registrasi segala macam kan. Aku kalau nggak salah di Gresik itu 2 hari atau balik lagi ke Jogja. Kawan-kawan udah nggak ada. Aku yang ngurusin Sanggar semua. 27 Juli itu awal mula kawan-kawan bersih. Sampai berapa bulan aku yang ngurusin. Pokoknya semuanya diserahin aku. Sampai berapa bulan tuh. Lu nggak bertanya-tanya Iya, kenapa begini? aku orangnya kan wani sebenarnya, berani, nggak perlu menanyakan aku. Nggak tahu, aku tuh orangnya nggak pernah menanyain atau apa. Aku komando kawan-kawan. Gitu. Tak tahunya kesenianku kesenian melawan, teman-teman setiap minggu bikin acara di Malioboro, bikin acara-acara kesenian rakyat gitu aku yang nyiapin bagian apa, bikin semacam instalasi macam-macam gitu. Nah, tuh ceritanya itu. Terus berapa bulan kemudian ngumpul lagi. Nah, itu proses panjang tuh. Proses panjang sampai latihan teater, pementasan. Waktu itu kita mau pentas di Purna Budaya. Kita ngambil judulnya waktu itu kita Naskah Kentut. Terus ada kejadian prosesnya. Nah, mungkin aku nggak ceritanya kejadian waktu workshop kawan-kawan sampai tragedi meninggalnya kawan-kawan. Kawan satu yang namanya Rahmat Pribadi itu yang organisir aku, itu anak teater ada itu kampus Abayo. Terus dia 2 kampus, satunya kampusnya IAIN. Dia anak IAIN, itu yang organisir aku. Anak
Nah itu Rahmat Pribadi, dan dia termasuk yang meninggal. Waktu itu 7 orang yang kena arus sungai, Sungai Elo sama Progo di Borobudur. Banjir loh. Jadi ada satu kawan cewek kepleset, pas itu model di pertigaan gini, kepleset, diselamatin kawan-kawan, udah nggak, karena arus di dalamnya kan kenceng tuh, karena pertempuran kan gini ya. Pertemuan arus. Iya, pertemuan arus. Wah, awalnya 7 orang, tapi yang 4 selamat akhirnya, yang 3 udah, termasuk Rahmat Pribadi. Rahmat Pribadi itu mayatnya diketemukan di Trisik, hampir Muara, di pantai selatan sana Trisik, Gorosok, dekat Parangtritis. Tuh, nah kejadian itulah 3 orang meninggal. Kejadian itulah suasana sanggar sepi, sepi hampir setengah tahun, berduka, tidak ada apa-apa. Akhirnya akulah yang mengambil alih. Tahun 97 aku yang mengambil alih. Aku bangkitin kembali, bangun lagi Teater Kanigoro, terus SPI. Nah itu prosesku, proses perjalanan SPI yang sampai sekarang jadi Sebumi, gitu kan. Jadi aksi, kalau kawan-kawan kan sepintas cuma berkesenian, lingkungannya lingkungan kaum miskin kota lah, pengamen di Malioboro. Aku udah meluaskan, aku bergabung dengan kawan-kawan di UGM. Nah ketemu PRD. Nih ceritanya. Sebentar, berarti sebelumnya SPI itu bukan jaringannya PRD? Bukan. Dia jaringannya Jaker. Jaringannya Wiji Tukul. Jaker Wiji Tukul. Tadi aku lompatin tadi. Tahun 95 itu aku udah ngumpul. Nah, aku kumpul sama kawan-kawan kos, tapi ya bareng-bareng anak-anak Malioboro lah gitu. Ada orang yang pemain jatilan itu, macam ngumpul di. Nah, kawan-kawan 95 nggak tahu bulannya, aku lupa aku. Habis workshop dari Ngawi sama Wiji Tukul. Kawan-kawan SPI. Berarti udah kenal sama Tukul berarti? Ya, tapi aku enggak. Kawan-kawan yang lain. Ininya maksudnya komunitas itu? Ya, aku ingat aku. Dia datang ke kos, tiba-tiba ada berapa kawan kan habis dari kereta nyamperin aku, pakai namanya kaos Sigofara itu. Kaos hitam tapi gambar Sigofara, tapi gambarnya kabur. Nggak jelas, hitam tapi agak putih gitu, kelamparan gitu kan. Pok ngerti orang lagi ngomong kan. Opo ya, nggak tahu ya tahun segitu. Aku emang, wah kamu kalau pakai ini, kamu pegang polisi, nanti tangkap polisi kalau nggak tentara api kan. Siapa itu nu? Munisi. Ya aku kan nggak paham hal komunis segala macam, walaupun aku orang di ngajiku juga tekun lah macam-macam, tapi wis masa bodoh aja gitu kan, cerita kayak gitulah itu. Nah jadi SPI itu jaringannya dengan Jaker, gitu. Jadi irisannya dengan Jaker. Aku nggak tahu koordinasinya seperti apa waktu itu ya. Yang jelas teman-teman sering banyak cerita antar sanggar. Kalau di Surabaya itu ada namanya Sanggar Surabaya. Terus kalau di Tulungagung itu sama siapa sih, Mulyono, seni rupa apa, penyadaran, gitu-gitu cerita semua sebenarnya. Udah irisan segitu. Berarti maksudnya itu asal organisasi Tukul berarti? Kemungkinan iya, kemungkinan enggak. Aku nggak pernah berbicara di situ kan, aku nggak pernah organisir nggak pernah tanya gitu kan. Hamcurut tahu. Nah mungkin Hamcurut yang bersentuhan, pernah cerita Hamcurut waktu itu. Nah intinya SP itu irisannya Jaker gitu. Konsep-konsep berkeseniannya kesenian rakyat, teaternya teater rakyat. Kanigoro itu teater rakyat, mempertahankan teater rakyat. Teater rakyat itu berteater dengan komunikasi dengan penonton pasti. Terus kajian-kajiannya pasti kajian tentang rakyat. Jadi semua diaji. Jadi konsep keseniannya memang kritis. Konsep keseniannya selalu mengangkat tentang kejadian di Kedung Ombo gitu-gitu. Terus Nipah, aku ingat tuh kawan-kawan tuh. Terus Pripot. Ada naskah yang judulnya Nyegedu Begat. Nyegedu Begat itu kan bahasa Jogja. Ketemu setan, itu bicara tentang Pripot.
Pokoknya naskah kawan-kawan nggak pernah menggunakan naskah orang lain, mereka bikin sendiri semua. Hebat ya. Sampai lagu pun. Nah, kalau di Kanigoro dulu di SPI zaman segitu, orang masuk ke situ harus bikin lagu, harus bikin puisi, Harus berkarya. harus berkarya, dan nggak boleh menjadi apa, misalkan menjadi Rendra, menjadi Iwan Fals, menjadi malah nggak boleh komersil. nggak boleh. Kita ngomongin itu malah diledekin, dibully. Gitu. Iwan Fals apa toh gitu kan? Apa Rendra itu kayak gitu, ya kayak gitulah. Intinya kita membuli. Terus beberapa kali kita juga mendemo apa acaranya Rendra waktu itu. Kan dia konsepnya Rendra itu kan orahan loh. Jadi kita bikin tandingan. Jadi selalu bikin tandingan acara-acara itu. Mereka bikin di Parangtritis, kita bikin di Malioboro. Jadi tetap kayak konser mini lah, cerita rakyat itu. Di situ ada teater, ada baca puisi, ada pantomim, gitu. Terus ada musik itu SPI itu kan. Nah itu. Terus pernah kita juga bikin, kan ada FKY, Festival Kesenian Yogyakarta. Karena kita melihat FKY itu sangat komersil dan tidak dekat dengan rakyat, kita bikin FKR, Festival Kesenian Rakyat. Tuh, konsepnya di kampung. Pernah tahun 97, nah ini awal nih, udah mulai aku megang ya di sana ya. Bentar, tadi lu ke Jogja ketemu GM dulu. Nah ini, Oh ini? iya. Jadi 97 aku mulai kepegang kan, aku megang di situ kan. Karena tadi kawan kan hampir setengah tahun atau setahun lah. Hampir itu vakum toh. Aku mulai merapatkan kawan-kawan, terus ada beberapa kawan yang masih lama kan. Si Joko dulu namanya, Joko Kanigoro. Nah 97 itulah bikin namanya FKR, Festival Kesenian Rakyat. Kita bikin di kampung. Nah itu pertama kali aku digerebek sama Koramil, sama kepolisian. Itu pertama kali itu aku. Gara-gara Aku materinya FKR, Festival Kesenian Rakyat. Aku bikin gambar waktu itu pertama kali aku bikin gambar Kembalikan Tanah Kami. Oh iyalah. Petani gua pacul, gua arit kayak gitu. Gede banget tuh. Ukuran Baliho berarti. Baliho 4 kali 5 kali aku bikin sekitar itu. Tuh. Ya. Nah itu. Terus aku pantomim. Main pantomim, ngajak anak-anak kampung, gambar. Terus nah waktu itu ada instalasinya Iwan Tipu namanya dulu. Bikin instalasi, terus beberapa aktivis aku lupa namanya. Banyak kawan-kawan Rode kalau nggak salah. Ya baratnya siapa, Budiman Sujatmiko itu, kawan-kawan Rode itu. Ngundangi lah beberapa. Nah itu udah mulai aku geser kawan-kawan dari UGM, dari UII, dari kawan-kawan itu aku udah mulai mengundang kan, bikin acara di situ. Mereka bikin instalasi. Nah itu saat itu ada gerbek tuh berapa mobil. Terus aku lagi ngajarin gambar sama anak-anak kecil banyak tuh satu kampung tuh. Dibubarin tuh tahun 97, aku lupa bulannya. Yang jelas itu pertama kali aku bersentuhan dengan represif. ditangkap nggak? Nggak ditangkap. Yang instalasinya Iwan waktu itu disuruh bongkar sama bannerku, disuruh nurunin. Itu aja. Instalasinya apa tuh? Instalasi itu soal tentara, kekerasan tentara. Itu maksudnya jadi barangnya itu apa jadi? Visual, jadi instalasi bikin semacam patung gitu kan. Patung yang ada doreng gitu macam-macam, terus kejadian rentetan kekerasan. Jadi kayak miniatur gitu. Ya gede lah, ya bentuknya macam-macam, direspon aja, respon alam gitu, tapi bentuknya tentara. Aku lupa waktu itu, kayaknya dia pakai mantel atau apa waktu itu, tapi doreng gitu kan. Nah itu tuh, terus sama bannerku, pertama kali aku bikin banner Kembalikan Tanah Kami itu diambil tuh, diambil sama mereka. Terus karena memang Kanigoro kan sudah kebangun tuh di kampung itu. Karena kita basisnya pengorganisasian kawan-kawan, karena advokasi yang apa buruh-buruhnya garmen itu kan lebih banyak tuh. Tetap akhirnya acaranya tetap berjalan, tapi yang itu turun-turunin gitu. Terus aku waktu itu Joko itu dibawa ke menjelaskan lah ke Polsek sampai akhirnya berlangsung. Nah, itu. Terus rentetannya banyak tuh.
aksi Udin Bernas. Ya. Nah, tuh Udin Bernas, mulai tuh aku ngajak semua kawan-kawan. Nah, pertama kali aku bikin patung Udin. Aku udah bikin patung tuh Udin. Aku kampanye di LBH Jogja sama LBH Jakarta. Aku bikin 91 kekerasan untuk Udin. 90 patung kekerasan untuk Udin. Aku bikin patung Udin. Bikin tuh. Instalasinya aku ingat aku waktu itu di Jogja itu ya. Aku nyari kambing nih, unik ya, karena mungkin kenakalanku yang luar biasa kan. Ada kawan yang ini ternak kambing tuh, yang hitam nggak ada, wah tuh ada yang putih-putih terus coklat gitu, udah ini aja tak cat sama aku. Tak cat kambingnya, iya kambingnya tak cat. Kambingnya cat itu kambing hitam gitu loh, kan ada kambing hitam gitu kan, ya kan, ada yang di kambing hitamkan lah itu. Gitu. Kemudian aku bikin resin, pakai resin tak cetak itu. Wah, aku nyetak kecil-kecil kerasan tuh. Aku pamerannya itu di LBH Jogja sama LBH Jakarta. LBH Jakarta waktu itu yang buka Munir. Munir Kontras. Waktu itu Kontras masih satu kantor dengan LBH LBHI. Aku ingat tahun 97 itu. Aku main performance art, bikin bola dunia gede. Tuh. Itu proses kampanye Udin tuh kampanye sama kawan-kawan SPI. SPI yang menjadi garda depan, karena memang aku kan ngamen, walaupun aku kuliah tapi saya tetap ngamen, biaya aku dari situ. Iyalah. Terus aku ngorganisir kawan-kawan ngamen, Malioboro macam-macam. Nah itu pertama kali Kanigoro tertinggal, SPI yang maju. Oh gitu. Jadi SPI yang maju sampai nanti kita kampanye Udin itu aksi ngamen untuk Udin. Ngamennya itu bukan di jalanan, tapi langsung mendatangi kantor-kantor koran, kantor-kantor berita Fes. Mulai dari KR, Bernas, Jawa Pos, Kompas, Republika, semuanya kita datangi. Oh, ngamennya di kantor-kantor itu? Iya, kampanye Udin. Oh. Iya. Ya kita kan kreatif. Iya benar. Baca puisi, pantomim, gitu-gitulah. Aku udah diajarin cepet men, aku pantomim bisa. Kok kira aku nggak bisa pantomim ya? Iya. Nah itu. Aku dulu pantomim belajar ke Jemek Sipardi almarhum juga. Akhirnya ke situ lah perkembangan. Jadi ngamen tuh akhirnya berita tetap di Naik ya, beritanya. berita naik tuh. Nah itu. Front data akhirnya diundang lah sama kawan-kawan UGM. Nah langsung pentolan Smith sama PRD gitu, ketemulah orang-orang bawah tanahnya PRD itu. Nah, aku sering ikut rapat. Kuliah tak tinggalin, kuliah jarang kuliah aku. Udah mulai jarang kuliah, aktif setahun atau 2 tahun gitu, udah mulai mangkir terus, bayar tapi mangkir. Kan murah bayar dulu. 225.000 per semester. Anjir, ya. Yang mahal itu catnya. Iya, gitu. Catnya tetap gak bisa dapat diskon ya? Ya nggak bisa. Tapi aku kan pintar ya kan. Aku dekat dengan gudang itu apa yang pegang gudang diisi segala macam gitu. Iya. Tetap dapat murah. Itu juga itu kawanku itu. Belum tak ceritain. Aku dulu sama Pak Joko itu wah akrab banget pokoknya sama orang-orang yang di gudang diisi itu CS. Nah itu beli bisa murah gitu. Berkembangnya itu sampai demo-demo itu disiapinnya mereka gratis gitu. Kertas remnya kok apa keren. Itulah cerita Support berarti. Iya support belakang. Nah itu akhir 97 lah itu mulai aktif apa dibentuklah namanya KPRP. Oh, KPRP Moti itu ya? Ya Moti, ketemu Moti segala macam, Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan. Dan itu sifatnya apa ya waktu itu ya? Pokoknya perwakilan organisasi namanya apa? Frontnya. Front ya? Iya. Nah laporan sih. Nah itu awalnya aku sudah mulai memahami politik. Tahu dari fungsi APRI,
tahu Suhartosu. Ah. Itu sejarahnya aku kemarin podcast juga tuh. Tahu nggak kamu namanya Bob Susu kenapa? Aku ingat waktu zaman reformasi, aku tuh selalu aksi itu kalau nggak di Solo, Semarang, Jogja. Itu kan mereka bikin apa namanya 3 rangkaian tuh, kawan-kawan BRD itu. Di kota itu. Iya, kita harus datang ke Solo, ke Semarang. Pokoknya saling. Tuh. Nah, orasi yang kawan-kawan Solo ngomong kalau orasi tentang Suhartosu gitu. Tak ingat itu banget itu. Aku pertama kali ya kan, zaman segitu kan aku hanya nyanyi. Itu mengobar semangat. Lagu nyanyi kalau ya itu ada perubahan lagu Mengadu pada Indonesia sama Turun ke Jalan sama Indonesia itu sudah ada perubahan, aku berubah, sairnya aku rubah. Nah, itu setiap aksi aku nyanyi itu, habis nyanyi pasti chaos. Habis nyanyi chaos. Ngalahin Darah Juang dia. Iya, iya. Itu Darah Juang waktu itu Sudah. tapi nggak seberapa ini. Justru lagu-laguku. Iya kan, Darah Juang kan lagunya nadanya pelan ya. Kalau lagu SPI ini kan keras kan. Itu pasti Jadi chaos tuh. semangatnya kenceng tuh. Chaos gitu kan. Nah, kalau ngomongin soal front ya sembunyi lah, rapat-rapat itu kan sembunyi di zaman Orde Baru itu kan sembunyi kawan-kawan rapat tuh harus naik bis dulu sana kemari padahal intinya di sini gitu loh. Oh, ngerasain juga berarti ya? Iyalah. Bikin muter kemana-mana. Aku ya kenal semua lah. Tukang-tukang bis, kawan-kawanku semuanya. Tadi barusan Hegel juga ngomong begitu. Gua dibawa muter ke sana sini katanya. Tahunya tempatnya ya di situ. Tahunya di situ. Kan jadi ngapain aku sana kan ya kan. Capek ya kan muter-muter ya kan. Malah seharian katanya muter. Apa ke terminal, apa sih muter lagi. Sampai mulut oleh Boro. Terus balik ke sini lagi. Nah itu sejarahnya ketika mulai 98. Nah tragedi 98 waktu sebelum Soeharto turun tuh April atau apa itu April. Nah ini kejadian ini men. Waktu Moses Gadot Kaca satu yang meninggal di Kejayan dan termasuk aku korbannya ini itu tok. Ini kalau nggak salah kan berhadapan dengan Brimob. Kalau tentara Brimob gini kan dekat banget aku paling berani dulu. Setiap aksi pasti tak kasih aku yang nyiapin dari Sanggar nih Molotov. Serius nih ini ya. Serem loh ceritanya. Aku terselamatkan masuk PRD itu sebenarnya radikal aku ini. Molotov tak bikin di Sanggar. Berapa dosa 3 dosa. Itu kalau kawan-kawan tahu semuanya, kawan-kawan PD yang di Jogja tahu secara apa yang ku siapkan. Latihan men. Molotov itu latihan ngelemparnya. Lempar gitu. Waktu ingat aku Jalan Lingkar Selatan, Ring Road itu belum jadi, yang utara itu. Kita latihan di utara. Gimana cara jatuh yang bener? Ya, terus harus mental, das, kayak gitulah. Terus dikasih apa, nggak perlu ciptain. Nanti kamu tiru ya kan. Kayak karbit ya. Ketapel, linteng kalau jangan pelinteng. Wah, aku bikin lah, ya jagoku ya. Aku dari SMP itu kalau sekolah SD ya. Kalau sekolah itu bawa pelinteng, bawa ketapel aku sekolah itu. Kalau main tahu. Sekolah SD, SMP itu pegang aku ketapel. Pelurunya apa? Neker, kelereng. Kelereng. Sakit itu bos. Kelereng. Aku itu kalau sekolah itu nyari burung. Sepeda nunut orang tuh. Kalau pulang itu nunut. Aku turun. Ada burung turun gitu kan. Bintang gitu nanti nunut orang. Numpang. Ya numpang. Kalau sekolah itu aku numpang. Tuh kalau zaman SD SMP ya gitu. Di tas itu pasti tapel aku. Aku bikinin ketapel banyak tuh. Zaman reformasi aku yang bikin ketapel, terus molotov. Wah itu udah chaos di Kejayan aku ya. Ini ke tragedi Moses
Aku kalau nggak lari bisa mati. Mungkin 2 orang yang mati. Moses sama aku. Ini real ini. Nih. Kan benturan batu sama batu. Mereka juga lempar batu. Batu pas hampir malam ya, maghrib. Aku mundur kan kawan-kawan sampai masuk kampus IKIP waktu itu, sekarang UNY. Ya, dulu kan IKIP, masuk sampai ke rektorat tuh. Wah ini kejar sampai rektorat. Iya sampai naik pecah semua itu sampai tingkat 5 waktu itu di atas. Nah itu salah satu. Terus akhirnya itu kalau nggak salah kejadian itu 2 hari atau 3 malam, 3 hari terus. Bawa aku salah satu korban, bawa ke panti rapih biar sama dipindah kawan-kawan ke Sarjito aku. Nah menyiapkan aksi lagi tanggal 13. Nah itu serem, aku udah luka ini tapi aku komandan. Jelek-jelek ini komandan kan. Komandan tempurnya KPRP. Jadi kalau kawan-kawan Anda itu unik tuh. Nah kita ngomongin serem pokoknya ini kalau udah ngomongin itu kan. Kemarin kan Andri Yunus disiram. Tuh udah siap kan zaman Orde Baru, men. Buat chaos. Aduh, gua ingat tahu kayak gitu kan. Ya ini cerita ya kan, cerita ya bagaimana kekejaman mereka kita musuhin lawan gitu loh. Karena kita kan juga laskar rakyat kan. Iya. Indonesia nggak akan merdeka kalau nggak ada rakyat. Benar. Itu kan pertempurannya tetap rakyat. Kalau bambu runcing segala macam kan kesininya juga aktif, pikiran juga berkembang kan. Wah nyiapin macam-macam tuh. Paginya ternyata aku dijemput sama masku. Pas tanggal 13 April apa Mei ya? Mei kan, udah Mei dah. Itu. Aku lupa aku. Pokoknya pagi itu aku dijemput. Karena dari Sanggar. Nah, kemarin aku cerita nih sama masku yang satu kan, yang satu udah meninggal masku kan, yang satu. Oh nih Gurip. Dhisik iki pas aku wong telu, Cak Edi, Cak Ahmad, aku jemput kon di bahasa Jawa ya. Jemput kamu ke Jogja itu karena disuruh kiai. Kiaiku pesantren. Jemputan Arif nek gak mbok jemput mati deh. Sampai ngomong ngono, cerita ya. Cerita kemarin lebaran tuh loh, masku cerita ke aku. Aku kan pengen tahu bapakku kan, sejarah bapakku kayak apa gitu. Aku pengen tahu. Masku cerita. Nah, kamu tak jemput bertiga, malam itu juga harus berangkat kamu. Bawa mobil berangkat ke Jogja, jemput aku. Datang ke Sanggar, kan Sanggar udah kebangun tuh kampung di UGM Mas gitu. Nah, pagi-pagi tuh subuh kayaknya, subuh tuh sampai ke UGM kan kawan-kawan nutup tabe kan. UGM kan kampus rakyat. Kita di filsafat sama sastra itu kawan-kawan nggak boleh tahu siapa yang anu. Sampai KTP ini masku katanya, aku loh KTP ku sampai nah ini Mas Saun, aku ini cacaknya, aku masnya Arif gitu. Arif waktu karo Bob. Arif siapa? Pas gua ngomong Bob ya ini aku ini masnya, ini KTP-nya sampai gitu. Udah ini sampai nggak percaya KTP gue kon iki telu iki ini masnya Arif semua, masnya Bob semua ini gitu. Sampai kayak gitu akhirnya kawan-kawan percaya. Takut diangkut ya. Iya gitu loh. Iya. Saya dan malam itu pagi itu mau aksi, nantinya aku pulang dijemput, diselamatkan karena karta kiainya kalau nggak meninggal dia mati katanya gitu harus kau jemput malam ini Arif, pokoknya jemputan nek gak mati arek iku ngomong. Berarti udah feeling dong ya, feeling gitu. Aku juga ingat waktu itu pernah diomongin Jogja itu, kata kiaiku, Jogja itu tidak terdeteksi. Itu sampai sekarang ya aku merinding kalau ngomong kayak gitu. Gak terdeteksi maksudnya? Susah dideteksi. Mungkin nggak tahu ideologi atau permainan di situ, banyak yang bermain lah. Tapi aku ngomong kayak gitu. Tadi sampai 98 lah pokoknya aksi ini yang lu disuruh pulang. Ya. Nah, jadi turunnya Soeharto itu
udah berdiam diri di rumah. Oh, lu berarti nggak ikut aksi itu? Nah itu 21 itu, bayangin ya kan aku yang berdarah-darah ya kan. Pas Soeharto lengser itu aku cuma nonton di TV gini. Sama bapakku udah gak boleh pokoknya, aku dikunci di rumah. Tahu lah kenakalanku itu yang luar biasa gitu. Tadi kan itu baru kecil men, tak ceritain tuh belum. Wah ada konser macem-macem, aku ini paling gak ada depan. Oh, berarti dikunci di rumah tuh. Nggak dikunci maksudku. Ya pokoknya nggak boleh keluar. Iya, tapi aku waktu itu dibebasin, ya wes ke sana ke Surabaya. Oh. Aku naik motor sama teman-teman di Bonceng, karena ini masih luka aku. Oh. Masih luka. Oh, ini lo luka ya Kengdo. Gejayan ini men, Gejayan memanggil nih, ini saksi nih, saksi. Sampai yang aksi yang beberapa yang nyandra fraksi ABRI, aku. Ini setelah Soeharto? Belum. Oh belum. Soeharto, waktu zaman Soeharto reformasi, penyanderaan fraksi ABRI aku yang melakukan. Sampai longmat kan nggak boleh tuh, bentrok sampai akhirnya. Jadi aksi Soeharto lengser, aku di rumah. Habis itulah aku baru balik ke Jogja. Nah, pasca Soeharto lengser itu kawan-kawan KPRP aku sudah nggak banyak aktif di KPRP. Itu kan. Karena yo situasinya kan udah meluas tuh. Udah meluas, terus aku lebih banyak kembali ke Kanigoro. Cuma aku ngampanyein tentang Gilang. Nah, aku lupa tadi. SPI. Nah, SPI Solo yang meninggal tuh loh, yang diculik Gilang. iya, coba cerita itu. Nah, itu salah satu korban penculikan Gilang. Nah, Setelah 27 Juli? Bukan? 98? 98. Oke. Jadi Gilang itu diculik pas reformasi setelah aksi Soeharto lengser 21. Dia pamit orang tuanya, katanya ada orang yang mau ngasih pekerjaan. Oh gitu. Iya. Tuh, takut. Tiba-tiba pokoknya itulah pamit ke ibunya, bapaknya kayak gitu. Terus ingatku tanggal 23 itu ada laporan, ada mayat diketemukan di hutan Sarangan antara perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, Magetan. Identifikasinya kelihatan di sini ada tatonya melingkar. Gilang itu tatonya apa? Tato Duri. kawat berduri, Iya. melingkar. Nah itu. Terus akhirnya tanggal 26 diambil bener Gilang, baru dibawa ke Solo. Solo itu namanya waktu itu DRMS, Dewan Rakyat Mahasiswa Solo. DRMS, sudah tergabung di DRMS. Gilang? Iya, SPI sudah tergabung di, ya. Oh berarti dia hilang tapi mayatnya ketemu gitu ya? Ketemu, Gilang tuh mayatnya ketemu. Yang nemuin siapa? Waktu itu, nah ini yang simpang siur karena ada laporan dari Polsek atau apa ke Solo gitu. Kok bisa nyampe ke Solo? Nah itu kan aneh. Gitu. Eksekusi di Solo berarti. Iya, eksekusinya di sana, mungkin di Magetan sana. Tapi kan komunikasinya loh kok bisa gitu zaman segitu. Gitu. Nah itu yang keputus kayaknya, putus. Dan anehnya Gilang itu cuma satu tusukan loh di sini, dada kiri, nggak ada luka sama sekali. Oh, nggak ada penyiksaan. Nggak ada penyiksaan dia. Sini, aku tahu nih. Apa pas dia otopsi, karena aku datang tuh. Wah ribuan tuh yang layat Gilang. Satu-satunya pengamen melebihi matinya seorang presiden kali ya apa. Gila, Solo itu full orang ngantar mayatnya Gilang ke pemakaman, ribuan. Kalau dulu ada Romangun, Jogja itu meninggal juga ribuan, lebih banyak Gilang mengantar mayatnya Gilang tuh. Gila tuh Solo, derek mas yang gila. Solo luar biasa Solo. Apa muka aku sampai sia-sia ingat itu ya karena Gilang tuh aksi di beberapa tempat sama aku terus.
di Jogja, di Solo, karena dia kan tergabung di DRMS, ya anak-anak Smith, anak-anak PRD Solo lah gitu kan. Aku pernah aksi waktu itu di kampus Solo apa? UNS. Oh itu di apa Boulevard UNS itu. Gilang tuh bawa naik di boulevardnya apa ini Universitas Negeri Solo itu loh, Surakarta itu kan di atasnya itu yang ada tembok gitu. Wah bilang bawa bendera merah putih, batu itu melempar, wah aku di bawahnya tuh, aku main ketapel, main sama dia sebenarnya, aku nyiapin juga itu kan. Wah itu panjang, dia tak suruh turun, wah dia pakai bendera itu, ingat aku ya, bendera merah putih makanya diciriin dia kan. Iya makanya itu kan dia pengamen juga kan. Nah itu nah ceritanya itu Gilang itu ya diorganisir Kostrad ini ada namanya Kostrad itu namanya Suprianto, itu memang kadernya Wiji Tukul lah. Anak Sanggar Suka Banjir gitu loh. Oh, Kostrad ini apa? Itu nama orang. Panggilan. Iya. Bukan Kesatuan Angkatan Darat, bukan. Panggilannya Kostrad. Jadi Kostrad itu dipanggil waktu itu, ingat dia cerita itu kawan-kawan aksi kasus apa ya? Pemogok apa? Sripek. Bukan, ini Jogja Solo bis atau apa angkutan lah gitu. Itu nama Kesatuan Aksi apa gitu, Kostrad itu. Oh iya. Nah akhirnya dia dijuluki Kostrad tuh. Nah itu dia yang bawa sebenarnya, artinya ya bersentuhan dengan Wiji Tukul gitu loh. Dan Gilang ini salah satu yang banyak diorganisir kawan-kawan masa maju kali ya, kelihatan juga kali. Itu yang dia apa DRMS tadi kan itu. Terus ketemu dengan SPI kan, akhirnya kita connect dan membangun SPI di Solo gitu. Nah pokoknya pasca reformasi, pasca Soeharto lengser, kami mengkampanyekan Gilang. Aku mengkampanyekan Gilang dan Wiji Tukul. Oh setelah tahu Wiji Tukul juga hilang. Ya, kampanye Kanigoro, kampanye kawan-kawan SPI itu aku yang megang, sudah langsung ke advokasi Gilang sama Wiji Tukul. Jadi kalau kawan-kawan sekarang berteriak Wiji Tukul terus, aku udah tahun dari 99. Udah duluan ya? Udah duluan gitu kan. Aku sebenarnya punya lagunya untuk Wiji Tukul, punya lagu Gilang. Kalau lagu Gilang masih dan belum tuh aku rekod gitu kan. Lagu Gilang ada aku. Lagu Wiji Tukul syairnya hilang, itu sayang banget tuh. Aku punya buku puisi segini hilang waktu itu, aku ngamen ketinggalan di warung sini di Jakarta sini lah, di Kebun Nanas itu tak tinggal, aku cabut balik lagi udah hilang buku-buku. Eman banget tuh, puisi-puisi banyak banget, ada beberapa lagu termasuk lagunya untuk Wiji Tukul yang hilang. Oh, buku catatan pribadi. Buku catatan pribadiku tahun segitulah. Nah aku kampanye Gilang sama Wiji Tukul, aksi tahun 99 tentang Gilang. Jadi aku kenapa nggak aktif di KPRP? Gitu kan. Aku lebih memilih konsep jalurku sendiri gitu. Karena kalau nggak kayak gini nggak bakal naik. Nah itu keputus. Terus beberapa kawan-kawan SPI ditarik oleh PRD. Terus kampanye boikot pemilu atau coblos PRD. Oh iya. Nah, yang jadi caleg Jogja yang dapat itu SPI. Itu anak SPI. Itu kenapa nggak diambil waktu itu? Nah, nggak diambil itu alasannya apa sih ya waktu itu ya? Nah, si Alek nggak mau. Si Alek ini organisir tuh nih, Alek nih. Ya preman dia emang. Dia yang jadi caleg ya? Iya. Emang nggak bisa digantiin kalau dia nggak mau? Ya aku kalau proses itu aku nggak paham. Waktu itu aku nggak paham. Yang jelas Alek satu-satunya yang tak organisir. Terus dia kan dulu memang ya apa namanya yang keluar masuk penjara itu apa namanya? Residivis.
Oh, dia menang di itu Di ya. dalam. Di dalam penjara Ya. menang ya. PRD satu-satunya full kan. Oh, PRD suara ini full di penjara. dijawab. Iya. Ini Roy bilang gitu. Nggak tahu dia. Enggak, dia tahu menang, Mm-mm. tapi dia pikir karena ada simpatisan di dalam. Tanya Bukan, berarti karena ada SPI. SPI di Nah, situ. jelaskan sekarang. Makanya 100% menang. Nah, Menang. ada yang komen juga, kan gua nggak tahu nih ada yang komen. Enggak, gue itu salah satu orang teater yang suka ngisi di lapas itu katanya. Si temennya dia. Iya, Bukan pasti. saya. Nanti Sama Alek Alek, kalau Alek lu udah muncul, meninggal. Ah. Alek udah meninggal. Ada beberapa moral yang nggak perlu tak ceritain lah. Terus sampai aku orang meninggal tak syukurin, bayangin aku juga nggak tahu sih. Ada moral yang nggak baik gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi dia satu-satunya caleg PRD di kota yang menang gitu kan, dan dapat kursi satu-satunya, Iya, dapat bukan di- kursi bukan. PRD. oh, cuma di kota di Indonesia itu. Iya, maksudnya menang di kota Jogja gitu, Oh. satu-satunya ya kan, di Indonesia kan dapat kursi satu itu caleg itu SPI. Nah itu. Nah dia satunya, pokoknya yang diambil oleh PRD masuk anggota itu 3. Alek, Iwan Pentol, Oh, Iwan. sama Son. Nih. Nah, mereka gagal mem-PRD-kan aku gitu loh. Keras kepala kok ya. Jadi sejarahnya aku masuk PRD itu 2004. Panjang loh. Baru masuk PRD dulu. 2004. Oh, sebelumnya tapi sepakat tapi nggak mau. Nah, ya. Iwan Pentol. Oh, Iwan. Nah, Iwan Pentol itu SPI itu. Hmm. Itu dari 94 dia. Oh. Dia duluan daripada aku. Orang tua juga. Ya. Dia termasuk yang tidak mengajak aku ke sanggar. Oh. Takut dengan aku tadi loh, yang liar gitu kan. Itu Iwan Pentol itu salah satunya. Dia satu-satunya kawan-kawan Kanigoro SPI yang masih aktif tapi tidak mengangkat SPI ya sampai sekarang sama aku. 2 orang ini sama kader KPSPI, kader Kanigoro, kader SPI yang sampai sekarang masih aktif. Pentol masih aktif. Oh, masih ya? Masih aktif di Semarang kan. Oh, di Semarang. Semarang dia. Tuh, dia masih aktif. Nah itu. Jadi akhirnya tahun 99 aku kampanye lebih mengambil kampanye Gilang dengan Wiji Tukul. Aku lebih memilih jalur berkesenian gitu, tapi tidak terlepas dari barisan massa, tetap konsep-konsep rakyat aku bawa. Nah, kawan-kawan ya dalam kampanye PRD aku juga terlibat, maksudnya tetap bantu gitu, cuma aku nggak aktif dalam rapat atau apa, karena aku nggak anggota. Di sanggar juga aktif, sanggar aku yang diriin, aku yang udah mulai. Nah, pertama kali Kongres SPI tahun 99. Hasil organisirku dari kota ke kota, beberapa kota ini akhirnya mulailah Kongres pertama SPI. Sebenarnya ada kongres waktu itu di LBH tahun 98 sebelum reformasi. Termasuk aku kepilih sebagai Departemen Pengorganisiran DPO kayaknya. Divisi Pengorganisiran Organisasi. Iya. Makanya di KPRP aku sebagai koordinator KMK koordinator pengamen atau KMK, aku lupa aku di KPRP waktu itu. Karena disesuaikan dengan struktur di SPI. Waktu itu ketuanya masih Joko Kanigoro, sekjennya siapa ya? Iwan Pentol apa siapa, lupa. Terus artinya bahwa pasca reformasi SPI susah dikoordinasikan dan kepegang aku. Joko udah nggak aktif, Pentol sudah di PRD, aku udah mulai ngorganisir sendiri. Itu kan. Terus beberapa kawan-kawan Joko udah los komunikasi, dia malah masuk ke partainya, Partai Merdeka ada kan Partai Merdeka? Ada 99 ada. Iya, iya. Adi Sasono. Iya. Ya, ekonomi kerakyatan tuh. Itu mah Daulat Rakyat. Daulat Rakyat. Pokoknya ekonomi kerakyatan. Adi Sasono partainya dia. Nah, dia masuk ke sana, udah aku lepas itu, aku bangun sendiri SPI. Bikin kongres pertama SPI tahun 19. Berapa kota? Waktu itu yang besar itu Jawa Timur.
Jawa Timur tuh lepas Gresik ya, aku lupa aku. Ada datanya semua, tulisan gua. Lebih dari 10. Oh lebih. Ke Jakarta kebangun Sanggar Anak Negeri, SAN, Kebun Nanas. Terus pokoknya yang kebangunnya Jakarta, Jawa Tengah itu Solo, Sragen, Jawa Timur itu Ngawi, Madiun, Mojokerto, Surabaya, Gresik, Tuban, tuh, terus Malang, tuh, terus beberapa luar kota tuh, luar Jawa itu mana ya? Lupa. Lampung apa? Pokoknya koordinirnya Jaker waktu itu. Kita kerjasama dengan Jaker. Aku lebih banyak Jaker. Yang waktu itu taruh Jakarta kan Iwan ya? Iwan siapa tuh? Iwan Coli. Iya. Sama Sama ini Mbak Denny. Deni. Iya. Nah, Mbak Deni. Itu setelah 99 tuh. Oh itu sudah 99. Ya, 2001. 2001. Nah, itu Kober kan? Kalau itu udah meluas banget. Udah meluas. Mereka bangun HPI itu kan. Iya, Himpunan HPI. Pengamen Indonesia kan. Nah, itu kan. Itu 2001 tuh meluas lagi. Jawa Timur udah kekepung. KPJ udah nggak ada. KPJ itu ada di kota doang di Surabaya, tapi di terminal. Di kotanya udah kita bikin SPS, Serikat Pengamen Surabaya, dan itu langsung di bawah pimpinan PRD semua. Nah, tahun 99 ke sini 2000 itu koordinasinya sama PRD langsung. Kota. Semua kota. Iya, kota masing ke Iya. KPK Iya, masing-masing. masing-masing KPK terus wilayah gitu. Berarti include dong ya? Ya ke situnya include, cuma aku kan belum kader PRD, tapi aku Iya. memberi peluang ke PRD untuk membangun kaum miskin kota. Waktu itu kalau nggak salah, pokoknya tahun 99 Kongres Jaker. Kongres Jaker pertama. Demek lah itu. Hampir tuh. Hampir tuh ya. Terus siapa aja lupa aku. Banyak tuh di Solo kongresnya. Nah, itu aku dari SPI beberapa, dari Iwan Pentol juga. Tuh. Nah, kalau soal pemilu tadi Alek tadi lanjutin Alek ya. Kita bicara itu belum panjang ya. Iya, belum selesai. Nah, Alek tuh dari situ, dari Wiragunan itu. Aku ngorganisir dia itu kumpulan preman di Malioboro lah. Kumpulan preman di kantor pos. Itu serem gue. Aku masuk di situ. Ada tukang jagal, tukang bunuh, tukang rampok, tukang copet. Iya. Apapun tak ceritain. Serem tuh. Ya, Kayak bini lu aman di Jogja ya. Habis kenal sama Ibob ya. Aman. Aku sampe bayangin kalau aku di Jogja terus paling jadi wali kota. Sejarahku itu sebenarnya sejarah kelam, sejarah hitam lah sebenarnya, bukan sesuatu yang orang kuliah terus enak tuh rapat sampai sini gitu ya enggak. Nah, dari pembangunan SPI itu aku kampanye Gilang sampai itu tadi kebentuk kongres itu. Aku kampanye Gilang ke Bandung, ke Jogja, ke Jakarta, Semarang, terus Surabaya. Ada 5 kota kok bangun kampanye Gilang. Akhirnya intinya poinnya di Jogja, aksi yang dihadiri hampir 600 pengamen. Waktu itu PRD masih memakai kepal PRD. Ingat nggak kepal PRD? Ingat, tapi gue tahunnya nggak ingat gue tahunnya. Itu tahun 99 kepal PRD. Mau pemilu ya? Ya kayaknya. Pokoknya masih komite persiapan legalisasi. Oh iya. Gitu. Kepal PRD. Aku ingat waktu itu Dita Caturani. Pakai slayernya tulisannya kepal PRD sini, terus nggak salah aku juga kali lupa, aku minta lagi nih karena aku yang mimpin ya kan? Aksi Gilang waktu itu ke markas Kodim atau Korem. Pukul. Dipukul gak? Enggak dipukul. Tuh. Itu rame tuh. Aku mobilisasi pengamen semua dari banyak kota itu. Ngumpul di situ hampir 600 pengamen. Itu cikal bakal SPI. Pasca itu aku bangun struktur-struktur di kota-kota sampai ketemu Iwan Coli, Mbak Deni itu
tahun 2001 atau 2004 itu. Di mereka masuk tuh ya hasil dari sudah. Badan itu preman lah, badan itu tukang tusuk orang itu. Pokoknya intinya itu nggak ada orang api lah. Ada intinya musuh pemerintah, musuh polisi, tentara yang kumpul-kumpulin tuh orang-orang berani. Berarti SPI itu bukan cuma pengamen sebetulnya. KMK. Ya kalau dulu perdebatannya kan gini waktu itu. SPI itu mau masuk di kebudayaan atau di KMK. Nah, itu. Nah, kalau waktu itu Jemek kayaknya yang sering diskusi sama aku, dia menarik ke persoalan keseniannya gitu. Tapi gua bilang nggak bisa karena pengamen itu hubungannya dengan itu tadi tukang-tukang orang nggak beres semuanya lah, KMK gitu ya, tukang rampok macam-macam kayak gitu. Terus justru yang berhasil kita organisir itu orang-orang yang berani-berani seperti itu gitu ya. Tuh terus akhirnya kalau nggak salah tahun 2009 ada pertemuan Kongres GPK, ya kan? Ya, GPK Gerakan GPK Pemuda Rakyatan tambah ya, Riki tambah itu kan. Terus nggak bertahan lama, nggak tahu persoalan apa, kita dikoordinasikan lagi, muncul SRMK, Serikat Rakyat Miskin Kota. Tapi itu kan jauh, itu 2000 tahun 2000-an. 2000 enggak 2001 atau 2002 gitu SRMK itu. Oh iya. Aku belum nikah kok. 2002. Iya, SRMK, dan kita rapat kok. Akhirnya jika di SRMK juga kita ya paling banyak juga. Di beberapa kota terutama Jawa Timur itu SRMK yang kebangun kan SPI semua. Yang banyak dimobilisasi. Iya, Untuk kongres itu. Marlo itu Jakarta doang. Jakarta doang. Pokoknya Jawa itu hampir semuanya SPI organisirnya. Beda dengan waktu itu yang Pekalongan, Pantura ya. Pantura itu kawan-kawan PRD itu, kawan-kawan mahasiswa, preman segala macam. Cuma beberapa kita organisirnya SPI. Ronggolawe, Pantura Bersatu. Nah itu kan akhirnya Pantura tuh berarti Tegal, Pekalongan, ya Gresik sampai Tuban sampai Gresik. sampai Jawa Timur. Ya, terus Semarang, Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Kendal, Semarang, Tuban, Gresik, Pantura Bersatu. Nah itu SRMK, GPK, terus SRMK, tapi GPK itu masih setengah hati saat itu kayak lebih banyak dominasi teman-teman Jakarta. Ya, karena ya kalau gua nggak ngerti ya konfliknya ya. Yang pasti Marlo itu nggak mau masuk GPK, makanya diwadahin lah LPRM dulu awalnya, Laskar Pemuda Rakyat Miskin. Itu kan ke JMD kan? Itu basis yang JMD buka, JBY buka nih, Kober buka di Pendokelan basisnya awalnya. Terus Jabodetabek itu akhirnya dihubungin sama Dika Jakarta Barat. Tadinya dia kan Amares kan masuk LMND nih tadinya. Itulah mulai dipisah-pisahin tuh KMK mahasiswa. Tuh digabungin lah nih Marlo sama Dika. Jadi LPRM. Jadi intinya kawan-kawan SPI itu punya suara di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Ya. Karena organisasinya paling besar tadi kan, aku cerita itu kan. Tuh. Nah, aku mulai kampanye Gilang, setelah Gilang aku kampanye Wiji Dukul. Gitu kan. Aku nggak pernah jadi ketua SPI loh. Kalau pengen tahu, nggak pernah. Aku ini organisator. Ya. Sampai bubarnya SPI jadi Sebumi aku nggak pernah jadi ketua. Itu. Terus ketua Hebatku di situ kan. Gua berpikirnya lu ketua SPI. Ya. terpilih siapa? Loh banyak. Ini. SPI, Kongres SPI itu sampai 7. Kongres 1 tahun 99, Kongres kedua itu tahun 2002 kayaknya, apa 2001 ya lupa aku. Kongres ketiga itu tahun 2003 atau 4 gitu. Kongres keempat itu tahun 2005. Keenam itu 2007.
ketujuh inilah Kongres 2010 ganti nama Sebumi. Oh, berarti yang 2010 ganti nama Sebumi. Jadi kalau ngomong Sebumi itu dari 2010. 2010 ganti nama Sebumi. Sebumi belum kongres. Kongres pertama kali Sebumi tahun 2012. Jadi semuanya aku nggak pernah masuk struktur. Oh, nggak masuk struktur? Nggak pernah. Di Sebumi waktu itu aku Di bantu. SPI dulu, di SPI. Nah, di SPI nggak pernah. Pertama kali aku masuk struktur tahun 98. Itu doang? Iya, jadi divisi pengorganisiran organisasi DPO. Itu zamannya Pentol, zamannya Joko. 99 kongres nggak masuk juga? Nggak masuk. Luar biasa. Ketuanya siapa? Bambang. Ketua pertama Bambang, ketua kedua Kancil, ketua kedua Kancil, ketua ketiga itu Gonjales kayaknya. Abdi. Oh, Abdi ya. Ya. Gonjales apa Abdi gitu. Terus ketua keempatnya pokoknya kalau nggak Gonjales Abdi. Terus ketua keenam itu Agung, anak Semarang, dari Semarang. Terus ketujuh itu Agung, lagi udah jadi Sebumi semuanya. Nah, Agung ini organisirku juga, kawan-kawan dulu ngamen di Jogja. Terus Kelana masuk itu juga? enggak, Kelana itu masuk Sebumi. Oh, Sebumi masuk. Sebumi di SPI itu enggak. Di gua. Dan Gua temenan sama dia di Facebook. oh jangan jadi bangsat ya. Dulu. Pokoknya aku harus ngomong tegas ke dia. Iyalah, jadi anak buahnya bupati. Nah, Wakil bupati. dari Bais ya kan, yang nyiram air keras ke Andri Yunus ya kan. Nah itu dalam kerangka sejarah. Kalau kongres SPI ke-7 pertama tadi 99, aku ada datanya semuanya. Outputnya dari kampanye Gilang sama Ibu Tuku itu apa? Pembangunan struktur SPI perluasan. Oh. Berhasil? Ya berhasil Berhasil tadi. itu tadi. Jadi kongres. Kongres 1 gitu. Oh. Sampai kongres kedua lebih luas lagi. Jawa Timur yang berkuasa waktu itu, pengamen-pengamen. Jawa Timur luas sekali, banyak kota yang masuk SPI. Kan dulu ada namanya KPJ itu kan. Kalau KPJ kan kalau kita namain bukan organisasi, cuma kumpulan-kumpulan lah gitu kan. Kayak paguyuban gitu kan, kebiasaan ngamen akhirnya jadi KPJ. Tapi kalau kita kan membangun Serikat Pengamen Indonesia itu bukan soal ngumpul aja gitu. Ada diskusi, ada pendidikan dan itu masif. Kalau ngomongin pendidikan masif sekali gitu. Sangat masif. Di Jogja itu tahun 99 Budiman Sujatmiko keluar dari penjara, pertama kali melakukan pendidikan ke SPI. Man Budiman, ingat. Ya kan? Kamu keluar penjara pertama tahun 99, kau datang ke Jogja dan melakukan pendidikan ke SPI. Aku ingat itu tahun 99. Aku didatangi oleh Koramil, Polsek karena kamu datang. Iya. Emang 99 ya? 99. 9. Bukannya 2001 ya? Makanya tak bikin lagu, ya kan? Oh. Kalau nggak janji nggak menang. Ingat tuh, ya kan? Tahun 99 kau keluar pertama kali dan kau ngomong waktu itu. Aku ada rekamannya, sampai sekarang ada kasetnya, tapi tak simpen kasetnya. Kaset soal Rekaman dia, janji Budiman. diskusi, Diskusi Budiman. pendidikan. Aku ngundang Pak RT, Pak RW. Itu di basisnya SPI itu loh, di Minggiran tuh. Tak undang tuh. Datang Koramil, Polsek. Ikut nimbrung. Oh gitu. Petentang-petentang gini. Aku bikin sanggar di depannya rumahnya Pak RW lupa. Depan terbuka. Waktu itu yang ngeliput itu dari Radio Unisi. 2 yang liput, Radio Unisi sama Radio UGM pokoknya, lupa aku, anak UGM. Radio zaman segitu ya keren menu. Sekarang sih nggak kanggu, nggak berlaku radio. Dari situ keren ya kan kita. Keren banget gitu kan. Aku dikasih kasetnya hasil rekaman itu dari kawan-kawan Unisi apa UGM aku lupa.
Semoga sampai hari ini ada kasetnya, tapi belum tak bongkar sama sekali. Masih ada, tak simpen, dan bukan tak simpen di rumah. Ya kan. Dokumentasiku masih keren sebenarnya. Nah, aksi yang paling meluas lagi nih, tahun 2001 atau 2002 kita demo konser Iwan Fals. Nih, nah harus aku nyatakan nih di sini nih, ya kan. SPI pernah demo konser Iwan Fals dengan tema Mari Bekerja. Kalau nggak Satu Hati Satu Rasa atau Mari Bekerja, aku lupa. Demo di Jogja. Itu di lapangan Mandala Krida atau Krida Sona, aku lupa. Mandala Krida. Iwan Fals Konser konser Iwan Fals dengan tema Mari Bekerja. Kita demo. Satu tuntutan yang pertama, turunkan harga waktu itu. Harganya kalau nggak salah ekonomi 15.000, VIP 25.000. harga tiket konser. Aku temaku waktu itu ngamen sehari cuma bisa buat bayar konser Iwan Fals. Ini salah satu ya efek dari bahwa kita menolak kapitalisasi, komersialisasi seni. Maka waktu itu akhirnya aku bikin namanya Kepal, itu berbarengan aku bikin Kepal SPI. Jadi musiknya itu di struktur SPI, ini bagian organisasi ya. Jadi di struktur SPI itu ada divisi divisi sastra, divisi musik, divisi seni rupa gitu. Nah Kepal itu divisi musik. Corongnya. Kenapa aku bilang Kepal SPI, ada Kepal PRD? Awalnya aku ingat nama Kepal PRD itu. Kepal PRD Komite Persiapan Legalisasi Partai Demokratik. Aku Kepal SPI, aku pas gitu aku ingatkan. Kepal SPI aku tak singkat tahu ketemu Keluarga Seni Pinggiran Anti Kapitalisasi Serikat Pengamen Indonesia. Gitu. Iya. Kepala SPI itu. Nah, tuh kita demo konser Iwan Fals. Kita menyiapin selebaran 10.000 selebaran, aku bikin 10.000 tuh men. Dengan HPS ku bagi 2. Cetak itu aku tak cetak kan murah banget masih di situ. 6.000 atau berapa atau 4.000 ya satu rem. Cetakan hitam putih itu kan. kertas buram. Bikin spanduk kawan-kawan. Waktu itu bawa megapon, kayaknya aku pinjam megaponnya kawan-kawan PRD. Tuh buka, kita berangkat itu sebelum maghrib datang di Krida Sono ke Mandala Krida itu. Buka, habis maghrib kita buka. Panduk dong kita 30 orang doang, anak-anak SPI 30. Aku bawa megapon nyorong tang ambil lebaran. Wah, itu konsep kita udah kita rapatin di sanggar, ngomongin kalau kita salah sedikit kita mati. Itu. Ya di masa men. Cuma kan aku sendiri kan aku dulu kan orang OI juga. Maksudnya aku juga fansnya Iwan Fals zaman itulah. Zaman SMA aku punya, kalau diomongin kawan-kawan aku ini punya kasetnya. Kalau Iwan Fals itu ada 29 kaset aku koleksi juga waktu itu. Pergi ke Jogja, kaset-kaset itu kasihkan adikku. Jadi sebenarnya keberanianku karena aku juga bagian daripada situ juga gitu kan. Terus waktu itu yang kita demo YOI, Yayasan Orang Indonesia, yayasannya. Kita sasarannya ke yayasan YOI itu kan, komersialisasi seni lah. Nggak tahu yang beli tiket atau apa, yang jelas kita demo, masa itu di belakang kita banyak banget, ribuan dah. Jebol. Rugi dan enggaknya aku nggak tahu. Yang jelas pagar gerbang Mandala Krida segitu gede, lapangan bola di Jogja itu jebol. Kita yang memimpin. Paginya berita itu seluruh berita mulai dari berita koran, mulai dari KR, Bernas, Jawa Pos, Kompas dan lain sebagainya. Hotline ya apa? Yang di depan headline di depan gambarnya SPI. Gitu kan. Konser Iwan Fals di demo Serikat Pengamen Indonesia, juru bicaranya aku di situ.
Gila itu. Dari aksi itu semakin meluas SPI. Kalau ingin tahu. Iya, iya. Benar. Sambung part 2 ya. Ya.